Peluang Manchester United untuk meraih kemenangan di leg kedua semifinal Liga Eropa semakin cerah. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan absennya dua pemain kunci dari lawan mereka, yaitu Nico Williams dan Oihan Sanche dalam pertandingan ini. Ketidakhadiran kedua pemain ini selama latihan menimbulkan spekulasi bahwa mereka mungkin tidak akan tampil di leg kedua nanti. Jika Williams dan Sanche benar-benar absen, maka Athletic Bilbao akan mengalami kerugian yang signifikan. Sanche adalah pencetak gol terbanyak bagi tim musim ini, sementara Nico Williams berperan sebagai mesin gol dan pengatur serangan. Dengan hilangnya kedua pemain vital ini, akan semakin sulit bagi Bilbao untuk mengejar ketertinggalan 3 gol yang mereka hadapi dalam laga ini. Ada berita yang cukup menggembirakan bagi Inter Milan. Lawan mereka, Barcelona tidak akan tampil dengan kekuatan penuh karena Robert Lewandowski tidak bisa bermain sepenuhnya. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Hansi Flick memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Robert Lewandowski. Ia mengonfirmasi bahwa sang penyerang sudah siap untuk bermain, tetapi ia enggan mengambil risiko untuk laga kali ini. Flick menambahkan bahwa timnya akan terus memantau perkembangan kondisi Lewandowski. Ia juga menyatakan bahwa jika kondisi sang striker semakin membaik, ada kemungkinan ia akan diturunkan saat menghadapi El Clasico di akhir pekan mendatang. Raksasa Premier League, Liverpool terus berusaha memperkuat tim mereka menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang. Setelah meraih gelar Liga Inggris, manajer Arne Slot berencana untuk menambah daya gedor di lini tengah dan serangan. Dua nama yang kini mencuri perhatian adalah Mario Retegui dari Atalanta dan Nicolo Rovella dari Lazio. Dengan performa yang menjanjikan, kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi The Reds. Dengan langkah-langkah yang strategis ini, Liverpool berharap dapat mempertahankan kesuksesan mereka dan bersaing di level tertinggi. Bursa transfer yang akan datang menjadi momen krusial bagi klub untuk memperkuat skuad mereka. Keputusan Trent Alexander-Arnold untuk meninggalkan Liverpool di musim panas ini telah mengguncang hati para penggemar setia The Reds. Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool yang kini menjadi analis sepak bola, tidak tinggal diam menanggapi isu ini. Dalam kolomnya di Telegraph, Carragher mengungkapkan bahwa kepindahan Alexander-Arnold ke klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid bukan hanya menyisakan luka mendalam, tetapi juga dianggap sebagai ancaman nyata bagi ambisi Liverpool ke depan. Trent sendiri menanggapi isu ini dengan tegas dalam video perpisahannya. Meskipun banyak penggemar yang merasa kecewa, bahkan ada yang beraksi ekstrim dengan membakar jersinya di media sosial, Carragher tetap percaya bahwa Alexander-Arnold akan dikenang sebagai salah satu legenda besar Liverpool. Desas-desus mengenai ketertarikan Juventus terhadap Rasmus Højlund tampaknya bukan sekedar omong kosong belaka. Klub raksasa Serie A ini dilaporkan telah mulai mengambil langkah untuk merekrut sang penyerang di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus kini tengah aktif berupaya mendapatkan Højlund. Mereka dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan pihak sang striker dalam waktu dekat. Juventus juga dilaporkan telah menghubungi agen Højlund menyampaikan niat mereka untuk membawa pemain tersebut ke Turin. Namun, pembicaraan ini masih di tahap awal, sehingga belum ada keputusan yang diambil oleh Højlund. Pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger memiliki pandangan berbeda mengenai hadiah kelolosan ke Liga Champions bagi juara Liga Eropa. Ia berpendapat bahwa aturan tersebut perlu ditinjau ulang. Pada tahun 2014, UEFA melakukan perubahan yang memberikan hak otomatis kepada pemenang Liga Eropa untuk melaju ke Liga Champions di musim berikutnya. Di musim Liga Eropa kali ini, ada kemungkinan akan terjadi final antara tim-tim Inggris. Wenger yang telah meraih 10 gelar juara utama selama 22 tahun masa kepelatihannya di Arsenal menyatakan bahwa seharusnya pemenang Liga Champions Eropa hanya dijamin untuk berlaga di kompetisi yang sama, bukan langsung ke Liga Champions. Masa depan Antony masih menyimpan misteri. Saat ini, ia tengah menikmati momen-momen indah di Real Betis meskipun statusnya hanya sebagai pemain pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim. Betis telah mendatangkan Antony dengan status pinjaman dari Setan Merah dan kini mereka dilaporkan berusaha untuk mengikatnya secara permanen. Namun, harga yang ditetapkan MU untuk Antony bisa menjadi penghalang bagi Betis dalam upaya tersebut. Menurut laporan dari Relevo, MU meminta antara 30 juta hingga 40 juta euro untuk sang pemain. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi bagi Betis.
Di sisi lain, tim-tim dari Arab Saudi serta Atletico Madrid dilaporkan siap untuk memenuhi nilai transfer yang ditetapkan oleh MU. Real Madrid dan Carlo Ancelotti telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengakhiri kolaborasi mereka. Pengumuman resmi mengenai hal ini akan dilakukan sebelum musim ini berakhir. The Athletic melaporkan berita tersebut pada Senin malam 5 Mei 2025 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kabar mengenai kepergian pelatih asal Italia ini sempat menjadi perdebatan, terutama setelah muncul informasi bahwa Madrid enggan membayar biaya kompensasi kepada Ancelotti yang terikat kontrak hingga tahun 2026. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan lisan telah tercapai dan hanya tinggal menyelesaikan formalitas. Ada kemungkinan pengumuman ini akan dilakukan secepatnya setelah pertandingan El Clasico melawan Barcelona pada minggu mendatang. Manchester City belum mau menutup buku musim ini. Meskipun perjalanan mereka di Premier League terasa penuh tantangan, tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki kesempatan untuk meraih FA Cup saat berhadapan dengan Crystal Palace di Wembley. Guardiola dilaporkan sudah mulai merombak struktur timnya, dengan fokus kini tertuju pada satu sosok yang mencolok, yaitu Frenkie de Jong dari Barcelona. Berita dari Spanyol mengungkapkan bahwa gelandang Barcelona ini menjadi incaran sejumlah klub Inggris termasuk Liverpool, Arsenal, dan tentu saja Manchester City. Nama De Jong kini menjadi opsi yang serius dan Manchester City dilaporkan terus mengawasi perkembangan sang pemain di Camp Nou. Jurnalis Rose Watts menggambarkan Eberechi Eze sebagai sosok yang ideal untuk Arsenal, bahkan lebih pas dibandingkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Meskipun saat ini The Gunners lebih aktif mengejar nama terakhir untuk memperkuat sektor sayap kiri di musim ini. Eberechi Eze menunjukkan performa mengesankan bersama Crystal Palace musim ini dengan mencetak 9 gol dan memberikan 11 assist. Ia juga memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, bisa bermain di sisi kiri maupun di tengah, sebuah kualitas yang menurut Charles Watts sangat dibutuhkan oleh Arsenal. Dalam wawancaranya dengan Sportsmall, Watts menyatakan bahwa Eze adalah tipe pemain maverick yang mampu mengubah situasi sulit menjadi peluang, dan kemampuan tersebutlah yang saat ini kurang dimiliki skuad Arsenal. Crystal Palace dilaporkan siap untuk melancarkan serangan transfer guna merekrut Job Bellingham dari Sunderland pada musim panas ini sebagai calon pengganti Eberechi Eze di tengah minat yang mengemuka dari Arsenal dan klub-klub besar lainnya. Menurut kabar dari The Boot Room, Palace akan berjuang keras untuk mendapatkan pemain berusia 19 tahun tersebut saat jendela transfer resmi dibuka, meskipun Manchester United juga disebut-sebut tertarik untuk mengamankan tanda tangannya. Sunderland sendiri dilaporkan menetapkan harga sekitar 20 juta pound sterling untuk melepas Job yang telah menunjukkan performa mengesankan musim ini dan berkontribusi besar dalam membawa timnya melaju ke babak play-off. Desas-desus mengenai transfer mulai menghangat menjelang bursa musim panas, dan nama bek muda Liverpool, Jarell Quansah, kembali mencuri perhatian. Ahli transfer terkenal, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa kepindahan Quansah dari Anfield adalah sebuah kemungkinan meskipun Liverpool tidak menjadikannya sebagai prioritas untuk dilepas. Dalam pernyataannya kepada Give Me Sport, Fabrizio Romano menekankan bahwa ada ketertarikan terhadap Quansah dari beberapa klub, termasuk yang berasal dari luar Inggris. Masih ada kemungkinan, bukan berarti Liverpool ingin menjualnya, tetapi sang pemain menarik perhatian dari Newcastle dan klub-klub Jerman, jelas Romano. Bintang Bayern Munchen, Leroy Sané tiba-tiba memberikan sinyal positif bagi Barcelona setelah resmi menghentikan negosiasi kontrak baru dengan Die Roten. Tak hanya itu, pemain yang sudah lama menjadi incaran Blaugrana ini mengejutkan banyak pihak dengan mengganti agensinya, memilih agen yang memiliki koneksi kuat dengan klub sepak bola asal Katalan tersebut. Menurut laporan dari Sport, perkembangan yang mengejutkan ini membuka kembali peluang bagi klub-klub yang berminat pada Sané, terutama Barcelona, untuk menjajaki kemungkinan merekrut mantan bintang Manchester City ini. Perburuan Arsenal untuk striker kelas dunia kembali menggeliat menjelang bursa transfer musim panas. Kali ini, mereka mengincar Dusan Vlahovic, penyerang Juventus asal Serbia yang kabarnya siap dilepas dengan harga sekitar 45-52 juta euro. Angka tersebut bukanlah hal yang mustahil bagi The Gunners.
yang kini memiliki kekuatan finansial lebih besar setelah berhasil lolos ke Liga Champions dan meraih pendapatan komersial yang signifikan. Menurut laporan dari Cook Offside, pelatih Arsenal Mikel Arteta adalah pengagum setia Vlahovic. Ia meyakini bahwa penyerang berusia 25 tahun ini bisa menjadi potongan terakhir dalam teka-teki timnya yang tengah berjuang meraih gelar Premier League. Legenda sepak bola Brasil, Cafu baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan mengenai kandidat peraih Ballon d'Or 2025. Ia menegaskan bahwa hanya ada dua pemain yang benar-benar layak meraih trofi individu paling prestisius dalam dunia sepak bola. Ia adalah Raphinha dan Mohamed Salah. Meskipun performa keduanya belakangan ini sedikit menurun, Cafu tetap percaya bahwa mereka adalah yang paling pantas untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Raphinha dan Salah telah menunjukkan kontribusi yang sangat penting bagi tim mereka masing-masing musim ini. Barcelona berusaha meraih treble Eropa ketiga mereka, sementara Liverpool tengah memastikan diri sebagai juara Premier League dan dominasi yang jelas. Penampilan gemilang dari kedua pemain ini sempat menjadikan mereka sebagai favorit awal dalam perburuan Ballon d'Or.